Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal sumber-sumber yang Anda bagikan tentang ungkapan yang, cukup sering kita dengar ya. Balas dendam paling kejam, cukup diam, Allah yang bergerak. Iya, betul. Kedengarannya kan kayak pasif banget gitu ya. Nah, itu dia. Tapi sumber-sumber ini nunjukin kalau ini tuh pandangan teologis dan etis yang sebenarnya kompleks soal gimana kita menghadapi, ya, kezoliman lah. Betul, bukan sekedar diam pasrah. Oke, jadi misi kita hari ini kita bongkar bareng-bareng. Gimana sih Islam itu membingkai respon kita pas lagi sakit hati atau marah? Gimana mengubahnya dari beban jadi semacam kekuatan spiritual gitu? Sip, dari aturan formal sampai kekuatan batin terdalam. Oke, mari kita mulai. Naluri balas dendam itu kan manusiawi banget ya. Gimana Islam mengaturnya? Bilang kalau balas dendam pribadi yang liar, yang main hakim sendiri gitu, itu dilarang keras. Oke, dilarang. Terus gantinya apa dong? Nah, gantinya itu ada sistem keadilan yang terstruktur. Namanya qisas. Qisas ya, itu yang prinsip nyawa dibayar nyawa atau hukuman setimpal itu kan, yang ada di Al-Quran. Tepat sekali. Ada di Al-Baqarah, Al-Maidah. Itu ngasih hak hukum buat korban atau keluarganya. Tapi bukan berarti lampu hijau buat kita bertindak sendiri kan? sama sekali bukan. Justru ini poin krusialnya nih. Qisas itu hanya dan hanya bisa dieksekusi oleh otoritas negara, hakim, setelah ada proses pengadilan yang adil. Oke. Jadi ada lembaganya. Betul. Tujuannya itu keadilan institusional, biar ada efek jera dan juga menyalurkan kemarahan keluarga korban secara legal, bukan buat muasin dendam pribadi. Jadi ini level pertama, keadilan formal. Menariknya nih, ayat yang sama yang ngomongin qisas itu, kok malah kayak langsung nawarin jalan lain yang lebih utama ya? Kayak bilang, ini hakmu, tapi ada loh yang lebih baik. Persis, itu dia. Alternatifnya itu bisa terima diat, semacam kompensasi finansial, atau ini yang paling top, memaafkan sepenuhnya. Memaafkan ya, Tapi kan sering dianggap lemah tuh kalau maafin orang yang jahat sama kita. Nah, justru itu kelirunya hadis riwayat Muslim, malah bilang memaafkan itu menambah kemuliaan, izzah. Secara psikologis juga kan, memaafkan itu ngebebasin diri kita sendiri dari, beban benci itu. Bener juga sih. Jadi kayak ada tangga gitu ya, dari keadilan hukum qisas, naik ke kompensasi diat, terus naik lagi ke memaafkan, afu. Betul. Dan ternyata ada lagi di atasnya. Wah, ada lagi. Apa tuh? Ini nyambung ke bagian cukup diam tadi jangan-jangan. Nah, ini dia intinya. Di atas maaf ada sabar. Sabar di sini tuh bukan pasrah diam aja nggak ngapain. Terus gimana dong sabar yang dimaksud? Sumber-sumber Anda menggambarkannya sebagai ketahanan aktif. Self-control tingkat tinggi, fokusnya itu digeser total. Bukan lagi ke si pelaku, bukan ke rasa sakitnya. Tapi kemana? Ke Allah. Fokusnya ke hubungan sama Allah. Ujian itu jadi momen buat lebih dekat, minta tolongnya ya lewat sabar dan sholat itu. Ini diam yang aktif secara spiritual. Jadi diamnya itu bukan kosong, tapi diisi kesabaran aktif dan nyambung ke Allah. Wah, dalam ya. Terus hasilnya apa kalau kita bisa sabar gitu? Hasilnya, ketenangan jiwa, sakinah, dan pahala yang wah-wah tanpa batas, kata Al-Quran. Ini benar-benar ngubah posisi kita dari korban jadi hamba yang justru kuat dan berdaya. Keren banget. Nah, ini nyambung nih ke bagian kedua frasa tadi. Allah yang bergerak. Gimana kita pahami ini? Apa Allah bakal balesin dendam kita gitu? Nah, ini perlu hati-hati memahaminya. Keyakinan ini memang akarnya pada salah satu sifat Allah, Al-Muntakim, Maha Pembalas, atau lebih tepatnya, Maha Penegak Keadilan. Tapi, pembalasan Allah itu bukan kayak emosi manusia yang marah terus balas dendam. Gitu bukan. Itu manifestasi dari keadilannya, Al-Adl, dan kebijaksanaannya, Al-Hakim yang sempurna. Konsekuensi yang adil aja atas perbuatan zolim. Oke, jadi bukan emosional ya, tapi lebih ke sistem keadilan ilahi. Iya, menariknya lagi nih, Al-Quran itu jarang pakai bentuk tunggal definitif, Al-Muntakim. Lebih sering pakai bentuk jamak, Muntakimun, atau kata kerja, Fantakomna, kami membalas, menegakkan keadilan. Ini kayak ngasih isyarat kalau keadilan ilahi itu sebuah sistem, sebuah proses yang pasti berjalan. Jadi semacam jaminan gitu ya, bahwa keadilan tuh pasti akan tegak, entah di mana caranya.
Betul, memberikan ketenangan bahwa kezoliman itu nggak akan dibiarin gitu aja. Pasti ada konsekuensinya buat pelaku zolim. Konsekuensi di dunia atau akhirat? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Di dunia bisa jadi hukumannya ditunda, tapi pasti datang. Atau lewat doa orang yang terzolimi, itu kan mustajab, nggak ada penghalang. Bisa juga dicabut hidayahnya. Ngeri juga ya, kalau di akhirat. Nah, di akhirat lebih ngeri lagi. Ada konsep al-muflis, orang yang bangkrut. Pahalanya habis buat bayar kezalimannya ke orang lain. Kalau pahalanya udah habis, dosa korbannya yang ditimpakan ke dia. Astagfirullah, berat banget ya. Terus, ada contoh nyata nggak sih dari Nabi Muhammad SAW soal ini? Beliau kan pasti pernah dizalimi juga. Oh, banyak sekali. Contoh paling terkenal mungkin pas di Taif. Beliau kan dilempari batu, diusir, tapi saat malaikat nawarin buat ngehancurin penduduk Taif, beliau malah nolak dan mendoakan mereka. Itu posisi beliau lagi lemah loh. Masya Allah. Itu pas lagi lemah. Kalau pas lagi kuat gimana? Nah, pas Fathu Makkah, penaklukan Mekah, beliau kan di puncak kekuasaan tuh. Musuh-musuh bebuyutannya yang dulu nyiksa beliau dan para sahabat, itu semua ditaklukkan. Tapi apa yang beliau lakukan? Mengampuni mereka semua ya? Betul. Bahkan Wahsy yang bunuh paman beliau, Hamzah, dan Hindun yang makan jantungnya Hamzah, itu dimaafkan juga pas mereka masuk Islam. Ini nunjukin kalau memaafkan itu prinsip, bukan sekedar taktik pas lagi lemah aja. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum dari semua sumber tadi, balas dendam terbaik versi Islam ini, intinya transformasi diri ya? Iya, sebuah perjalanan. Dari nuntut hak hukum lewat kisas, bisa naik ke memaafkan, afum, sampai puncaknya itu sabar. Sambil kita yakin seyakin-yakinnya sama sistem keadilan Allah Al-Muntakim yang maha adil. Jadi kemenangan sejatinya itu bukan lihat orang lain menderita, tapi damainya hati kita dan dapat ridho Allah ya? Tepat sekali. Kedamaian batin itu kemenangannya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang menyimak, mungkin ada pertanyaan reflektif ya? Iya, mungkin gini. Kalau memang memaafkan dan bersabar itu adalah kemenangan spiritual tertinggi yang bisa ngebebasin jiwa kita dan ngejamin keadilan sempurna dari Allah, gimana ya caranya kita bisa mulai menciptakan jeda? Jeda? Maksudnya? Jeda antara rasa sakit kita rasakan dan reaksi kita. Sedetik aja jeda dalam tantangan sehari-hari sekecil apapun itu. Supaya kita bisa secara sadar mengalihkan fokus kita dari si makhluk yang nyakitin ke sang Khalik, sang pencipta. Jeda untuk mengalihkan fokus dari makhluk ke Khalik. Dalam banget. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat kita semua.